Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Yulianti dengan nomor stambu 083202000098. Saya adalah salah satu peserta dari mata kuliah Kearifan Lokal dan Modal Sosial kelas yang 4. Di video ini saya akan membahas mengenai salah satu jurnal yang berhubungan dengan Grand Police, di mana judul dari jurnal tersebut yaitu Perspektif Grand Talk dalam Paradigma Baru Politik Internasional. Yang pertama ada pendahuluan. Isu lingkungan hidup menjadi topik yang mendapat perhatian khusus akhir-akhir ini terkait dengan permasalahan pemanasan global atau yang sering kita kenal sebagai global warming yang disebabkan oleh emisi karbon dari industri maupun kendaraan bermotor dan kerusakan serta pembakaran hutan. Juga permasalahan pencemaran sungai dan laut, kerusakan pantai serta pembuangan limbah nuklir telah mempengaruhi kelangsungan hidup manusia, baik secara individu maupun secara kelompok. Menanggapi hal tersebut, membawa manusia untuk berpikir tentang bagaimana dampak tindakan dan perilaku terhadap lingkungan sekitarnya. Perhatian pada permasalahan lingkungan hidup tersebut dapat menggunakan perspektif Grand Talk, sehingga dapat melihat sejauh mana hubungan antara perilaku manusia dengan alam, masalah apa yang ditemui dari hubungan tersebut, dan bagaimana cara penyelesaian dari masalah tersebut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai Grand Talk. Grand Talk berpendapat bahwa hubungan antara manusia dengan alam secara luas menjelaskan krisis lingkungan hidup yang sedang terjadi saat ini, dan berbagai fase hubungan ini perlu disusun ulang secara mendasar jika planet dan semua masa depan yang aman. Para pendukung Grand Talk mempunyai pemahaman yang sangat khusus tentang karakteristik dari krisis lingkungan hidup saat ini. Intinya adalah bahwa dunia itu sendiri dari serangkaian ekosistem yang saling berkaitan. Untuk itu, tidaklah mungkin untuk membuat suatu pembagian yang nyata antara manusia dan makhluk hidup lainnya. Grand Talk menawarkan suatu cara pandang holistik yang menyoroti eratnya hubungan antara kehidupan manusia dan ekonomi global dalam teori kontemporer. Selanjutnya adalah Grand Talk menuntut perubahan-perubahan radikal atau perubahan yang mendasar dalam hal organisasi sosiopolitik dan penghargaan bagi spesies non-manusia. Grand Talk tidak perlu menjadi sebuah posisi yang tetap, tetapi secara umum terlibat alam. Yang pertama, suatu penolakan atau penambahan ulang terhadap pandangan-pandangan antroposentris. Perubahan yang kedua yaitu suatu penolakan terhadap strategi-strategi pembangunan yang terlalu mendorong pertumbuhan ekonomi hingga jauh di atas kualitas kehidupan. Perubahan selanjutnya yaitu keyakinan bahwa campur tangan manusia dalam hukum alam saat ini sedang mengancam keberlangsungan hidup umat manusia dan spesies lainnya. Perubahan selanjutnya yaitu mengenai sebuah desakan atas perlunya perubahan mendasar dalam struktur sosial, ekonomi, dan teknologi dalam sistem ideologi nilai. Perubahan selanjutnya yaitu suatu pemisahan antara kebutuhan-kebutuhan vital dan non-vital. Selanjutnya adalah suatu etika yang berdasarkan teori tentang nilai yang peduli pada lingkungan yang menempatkan nilai intrinsik dalam kehidupan non-manusia. Dan perubahan yang terakhir yaitu sebuah komitmen aktif terhadap penerapan perubahan yang diperlukan untuk mencapai masa depan yang hijau yang mencakup promosi gaya-gaya alternatif, nilai-nilai, dan suatu desentralisasi kekuasaan. Dari penjelasan-penjelasan sebelumnya, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya Green Talk menekankan perubahan dari pandangan dunia pramodern sebagai suatu yang penting bagi pemahaman kita tentang permasalahan lingkungan hidup. Dan dari penjelasan singkat sebelumnya dan mereview jurnal, maka dapat kita simpulkan pula bahwa pelajaran penting yang dapat kita ketahui adalah kelompok Green berpanggapan bahwa kemerataan tingkat internasional itu harus ada, dan tujuan tersebut bisa dicapai dengan menyelesaikan isu-isu seperti kesejahteraan, pendapatan, termasuk pula isu-isu lingkungan hidup seperti global warming dan emisi karbon. Namun, kelompok Green tidak hanya berhenti pada pertanyaan siapa yang mendapatkan apa.
Kelompok Green menginginkan perubahan dilakukan berdasarkan kelompok kerja pada tingkat global ataupun lokal. Kelompok Green juga menginginkan keadilan untuk makhluk hidup lainnya. Pendekatan kelompok Green adalah mendukung keberagaman dan menolak perusakan keragaman tersebut yang biasanya dianut oleh budaya-budaya kelompok masyarakat lainnya. Itulah tadi pembahasan singkat mengenai salah satu jurnal yang berhubungan dengan Green Policy, khususnya tentang perspektif Green Thought dalam paradigma baru politik internasional. Saya harap apa yang saya sampaikan bisa menjadi bahan pembelajaran untuk kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.